Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor dari IBI Kesatuan, Bapak Profesor Bambang Pamungkas, tadi yang sudah membuka acara dan juga memberikan MOU tadi menandatangani dengan Indodax, dan juga yang saya hormati seluruh jajaran dari IBI Kesatuan yang sudah hadir di sini, yang saya hormati Pak Oscar selaku narasumber, Bu Sinta sebagai moderator, dan juga teman-teman semua di sini, mahasiswa dari beberapa program studi di IBI Kesatuan. Salam sehat bagi semuanya. Setelah tadi disampaikan Pak Oscar terkait dengan industri aset kripto perkembangannya, pada kali ini saya izin sebagai dari regulator juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kenapa sih aset kripto ini kemudian diatur ya perdagangannya. Nah, jadi sebelum ke sana mungkin saya sampaikan juga. Jadi di sini saya hadir sebagai dari perwakilan Kementerian Perdagangan. Jadi kalau kita tahu bahwa Bapepti itu adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, bisa dilihat di slide, itu adalah salah satu unit eselon 1. Jadi kalau dulu teman-teman semua, mungkin Bapak Ibu semua di sini dosen yang pernah mendengar Badan Pengawas Pasar Modal, Bapepam, dulu yang mengawasi Bursa Efek. Nah, kalau Bapepti ini yang mengawasi Bursa Komoditi. Nah, kemudian di sini kita mengampu ada beberapa undang-undang, ada undang-undang terkait perdagangan belanja komoditi, ada undang-undang terkait dengan untuk pasar lelang, itu di undang perdagangan, tapi di kita juga Bapepti masih menangani terkait dengan sistem resi gudang. Jadi masih ada urusan yang sektorialnya gitu istilahnya. Nah, selanjutnya juga mungkin kita sampaikan juga bahwa dalam perkembangannya, perdagangan berjangka komoditi ini juga sudah dilakukan secara digital. Jadi ada namanya sistem tradingnya ya seperti itu. Yang semuanya ini berizinnya semua adalah dari juga semua kalau sudah platform dan sebagainya itu adalah di Kominfo. Jadi ada namanya izin untuk penyelenggara sistem elektronik. Dan semuanya ini terkait dengan pertumbuhan juga ekonomi digital ke depan, mendukung semuanya. Jadi di sini tadi yang belajar terkait dengan digital bisnis, tentu saja ini akan bermuara pada bagaimana teman-teman semua nantinya akan terjun di dunia yang justru ini akan mendukung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena ke depan ini PDB Indonesia ini pasti akan banyak ditopang oleh dari ekonomi digital. Jadi kalau tadi saya sempat berkelakar dengan Pak Rektor, ke depan ini akan digital pada waktunya. Karena tadi disampaikan oleh Pak Oscar yang dulunya dari industri yang 1,0 gitu sampai sekarang ini, yang semuanya ini sudah hampir tidak ada lagi fisik, sudah lagi tidak ada kita bersentuhan langsung. Jadi sehingga di sini kalau kita lihat semua mengandalkan internet. Internet yang dulu kita kenal dengan sekarang pun berbeda. Dulu zamannya web, sekarang sudah web 3 yang sekarang mengakomodir di industri blockchain. Kriptografi dulu juga udah ada, tapi sekarang kriptografinya diakomodir ke dalam teknologi blockchain menjadi aset kripto. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk terkait dengan ekonomi digital ini sebenarnya kita harus bisa berbangga bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia ini adalah menjadi aset cukup banyak penduduknya dan kemudian sebagai consumer base yang sangat tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi digital kita ini adalah paling tinggi di ASEAN, walaupun gitu ya, walaupun secara tantangan dan peluang, walaupun secara
infrastruktur internet kita sebenarnya masih relatif kalah dibandingkan beberapa negara ASEAN. Bahkan mungkin kalau kita bandingkan bandwidth-nya dan sebagainya ini masih tertinggal. Mungkin kita bisa dianggap unggul adalah di beberapa kota besar, kalau kayak di Jakarta, kemudian Surabaya, Bandung dan sebagainya, Jogja. Yang kota-kota besar kita masih unggul, tapi kita belum sampai menyeluruh seluruh Indonesia. Nah, di sini sebenarnya tantangan dan peluang di mana kalau itu ditingkatkan lagi, tentu saja ekonomi digital kita akan bisa jauh lebih tumbuh lagi. Dan di sini pun kalau kita lihat bahwa Indonesia sendiri di sini dari 278,7 juta jiwa penduduk itu sudah menggunakan gadget, itu adalah hampir 70%-an menggunakan gadget internet. Jadi saya kira ini luar biasa kalau seandainya semua masyarakat sudah aware menggunakan istilah gadget semua seperti ini, pasti semuanya ini semuanya ada di tangan. Tadi tugas-tugas sudah bisa menggunakan AI dan sebagainya, sekarang sudah maju. Bahkan sekarang pun mau beli apapun juga sudah tinggal di HP dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini nanti Google pun bisa memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi leading di bidang ekonomi digital, terutama di ASEAN, bahkan bisa jadi nanti di Asia pun kita bisa bersaing. Nah kemudian tantangan dari peluang dan ekonomi digital ini tidak lepas juga sebenarnya pemicunya adalah salah satunya, walaupun kita dalam hal ini 2020-2021 adalah istilahnya dibilang Mas dunia ini sedang sengsara. Jadi waktu itu kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Tapi di situ adalah kebangkitan dari justru digitalisasi. Jadi kalau kita lihat waktu itu beberapa orang kemudian tidak bisa melakukan berhubungan langsung dengan physically dengan orang. Memegang uang pun fisik takut karena sudah terkontaminasi dan sebagainya. Nah kemudian di beberapa tempat pun sudah ada pembatasan, dilarang menyentuh. Jadi semuanya udah touchless nih. Yang kita pegang akhirnya apa? Handphone yang dipegang, karena dipegang pribadi nih. Jadi semuanya kita beraktivitas di handphone. Kemudian waktu itu banyaklah platform, sampai platform yang jualan semua, jualan sayur, belanja sayur, pakai Tanihub, sayur box, dan sebagainya. Kemudian Indomaret ke Alfamart juga pakai semua lewat HP, tinggal dikirim. Apalagi di sini teman-teman pasti kalau HP-nya kemana-mana bunyinya Shopee, katanya gitu. Shopee pasti gitu, pasti ada yang nyampe itu barang kan, pasti gitu seperti itu. Itu pasti itu. Nah jadi kalau di sini kita lihat bahwa perkembangan dari ketika saat itu COVID, semua menjadi digital. Bahkan kemudian beberapa orang yang kemudian waktu itu dirumahkan gitu ya, mohon maaf banyak yang dirumahkan, tadinya kerja, kemudian dirumahkan dulu, istilahnya disuruh standby dulu, tapi dia masih punya uang sebenarnya. Tapi kemudian uangnya ini gimana caranya untuk memutarnya gitu. Sedangkan apalagi yang banyak terkendala dengan uang ya, itu banyak sekali yang sangat itu mungkin mengalami tingkat keresahan dan dari sisi ekonomi yang luar biasa. Tapi banyak juga yang punya uang, mau investasi tapi nggak bisa. Sektor realnya pada mati, retail pada tutup. Akhirnya kemudian mencari investasi yang mudah melalui di handphone digital. Salah satunya platform aset kripto. Dalam ini mungkin pasti saat itu Pak Oscar mungkin bisa melihat peningkatan yang pesat dari yang diregister oleh Indodax, ter-KYC pasti sangat pesat sekali pada saat itu. Walaupun memang pada saat itu pun yang registrasi di platform-platform ilegal pun juga banyak banget. Saat itu mungkin teman-teman semua ketika main game waktu itu mungkin lagi gabut gitu ya di pandemi, terus mau belanja di e-commerce, iklannya
banyak kan yang ilegal justru. Ada binomo, kemudian ada iklan yang trading ilegal, Olympic Trade, terus kemudian ada robot-robot trading, waktu itu banyak sekali. Dan semuanya di sini masyarakat banyak yang tertipu. Bukan hanya masyarakat awam, sampai sekelas, mohon maaf, sampai sekelas pejabat pun Pak, dari yang berpangkat, mungkin dilabeli berbintang, sampai yang berpangkat, mohon maaf, guru besar sekalipun Pak, sampai yang sekelas juga di pejabat kita mungkin yang levelnya level madya pun banyak Pak, sampai ke Senayan pun ada. Jadi ini luar biasa. Memang saat itu investasi benar-benar orang mikirnya yang penting bagaimana memutarkan uang di saat pandemi karena sektor realnya mati seperti itu. Nah, di sini banyak juga yang memanfaatkan justru platform aset kripto. Teman-teman di sini waktu itu ada yang sempat saya pernah mendengar ada orang mungkin pegawai hotel dirumahkan gitu ya, dirumahkan. Tapi dia masih punya uang, akhirnya dia putar uang 10 jutanya gitu di crypto trading platform. Dia bermain jangka pendek scalping untuk beberapa aset kripto. Yang penting bagi dia adalah ketika dia mendapatkan 5 poin atau bahkan bisa sampai 10 poin keuntungan, itu sudah luar biasa gitu. Ya, kalau 5 poin, 10 poin berarti kan 500.000 sampai 1 juta dengan 10 juta. Kalau dia sehari bisa segitu, ya bagi dia itu adalah suatu yang hal luar biasa gitu kan, bisa menjamu hidup seperti itu. Jadi di situ memang banyak kebangkitan terkait dengan digitalisasi pada saat pandemi tersebut, dan kita tahu juga aset kripto saat ini juga sudah di posisi mungkin kalau orang dulu investasi itu lebih kepada investasi itu fisik ya. Zaman orang tua kita investasi itu adalah tanah, rumah, seperti itu. Kemudian kesininya sudah mulai investasi itu adalah saham. Tapi sekarang investasinya fisik emas. Sekarang investasinya justru yang paling tinggi itu tetap adalah memang di saham dalam negeri. Banyak orang berinvestasi di situ. Reksadana, kripto sekarang udah nomor 3. Termasuk sekarang emas digital sekarang sudah banyak. Orang kan mungkin kalau dulu beli emas nyimpennya susah gitu kan. Kalau sekarang emas digital simpan di, yang penting catatannya sudah ada di handphone seperti itu. Nah ini tentu saja kembali lagi Bapak Ibu semua, teman-teman semua di sini kembali lagi kepada kenali karakter diri masing-masing. Jadi kalau misalkan mau investasi juga harus lakukan riset ya, do your own research, katanya ya, seperti itu. Kalau teman-teman di semua di sini adalah karakternya memang tidak mau mengambil resiko, maka ambillah investasi yang relatif aman, misalkan seperti itu. Misalkan kalau di saham ambilnya berarti reksadana. Tapi kalau mau nyari yang lebih aman, pengen ngambil keuntungan yang tinggi, ada saham-saham yang sifatnya fluktuatif. Di aset kripto pun sama. Kalau misalkan tidak mau nyari yang aman-aman, ya biasanya investasinya di Bitcoin seperti itu, Ethereum. Tapi kalau mau nyari yang fluktuatif, ada banyak. Di sini kemarin banyak yang fluktuatif. Tapi yang penting harus dipantau. Dan kembali kenali. Bapak, Ibu, teman-teman semua sini senang mengambil resiko atau tidak, seperti itu. Nah, saya lanjutkan, jadi kenapa waktu itu Bapepti kemudian mengatur. Jadi sebenarnya aset kripto sendiri sudah dikenal seperti tadi Pak Oscar nyampaikan tuh. Dari Bitcoinnya harganya satu pizza 10.000 gitu ya. Jadi di 2010 itu Bitcoin sudah mulai dikenal tuh. Di Indonesia 2014 lah. Pionirnya Pak Oscar sendiri sebenarnya sini. Jadi di sini kita ada pionirnya sebenarnya, founding father-nya lah ini Pak Oscar di sini untuk yang terkait dengan hasil. Waktu itu ada Bitcoin.co ID ya Pak Oscar ya, Bitcoin.co ID 2014. Nah waktu itu kan orang melihatnya perdagangan Bitcoin ini karena taunya ini
wah ini sepertinya akan menjadi currency gitu ya, seperti itu. Nah akhirnya Pak Oscar sendiri juga tentu saja tidak mau seperti itu, nanti dituduh hal-hal ini berarti adalah suatu yang ilegal, padahal bukan ilegal, tapi karena memang waktu itu belum ada regulasi. Nah ini sebenarnya Pak Oscar waktu itu sudah menggedor-gedor juga, datang ke Kementerian Perdagangan, ke Bapep, ke UBI, ke OJK, tapi ya itu belum ada aturannya, karena di Bank Indonesia sudah ada Undang-Undang 7 2011 tentang mata uang, bahwa alat pembayaran yang sah itu fiat rupiah. Jadi kalau aset kripto itu belum bisa untuk dijadikan alat pembayaran seperti itu. Di OJK juga sama, hanya mengatur terkait dengan ini adalah bila menjadi sekuritas, efek. Nah akhirnya waktu itu diputuskan di Kemenko Perekonomian, walaupun kita sebenarnya sudah membuat kajiannya dulu 2017 di Kemenko Perekonomian, kemudian dibahas 2018, diputuskan bahwa ini walaupun tidak berwujud, tapi ini adalah aset atau komoditi, sehingga ini maka dimasukkan kepada dari Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, masuk ke dalam komoditi, di dalam lingkup perdagangan komoditi. Maka kemudian diaturlah ini oleh Kementerian Perdagangan, dalam ini Bapepti. Disusunlah waktu itu peraturan Menteri Perdagangannya, kemudian peraturan Bapeptinya di 2019, yang kemudian terus berkembang beberapa perubahan peraturan Bapepti, yang kemudian ini kenapa sih ini menjadi komoditi? Itu kemarin, jadi sebenarnya ini kan aset ya, walaupun tidak terlihat, tapi kan definisi barang itu adalah komoditi atau barang itu adalah bila ada serah terima. Jadi kalau misalkan kita membeli Bitcoin, itu pasti ada diterima sejumlah Bitcoin yang kita beli sebesar rupiahnya. Jadi sama dengan kita membeli pulsa 100.000, nanti kita dapat 100.000 rupiah, dapat 100.000 dalam bentuk pulsa. Walaupun belinya mungkin ada tambahan admin 1.000, biasanya seperti itu ya. Nah, dari 100.000 pulsa ini kan juga bisa dikonversi, bisa menjadi paket data yang mau berapa giga, paket nonton gitu ya, dari pulsa itu nanti mau Netflix, WeTV dan sebagainya, video.com. Nah berarti di sini pun Bitcoin sama, bisa dikonversi seperti itu. Nah, di sini kemudian kita juga mengatur beberapa aset kripto yang dapat diperdagangkan. Jadi kita juga melakukan peraturan Bapepti-nya untuk tidak hanya terkait dengan regulasi, termasuk juga beberapa aset kriptonya. Dan dari regulasi yang kita susun ini, kemudian perkembangannya juga muncullah beberapa crypto trading platform yang tadinya seperti kemarin itu, sebelumnya itu belum ada legalitasnya, Bitcoin Co.id yang Pak Oscar tadi, kemudian muncul menjadi ada Indodax, kemudian ada toko kripto dan sebagainya, Reku, Pintu dan sebagainya yang mungkin teman-teman dikenal semua di sini. Nah di situ berkembang terus, kita harapkan nanti dengan crypto trading platform yang legal ini memberikan jaminan bagi teman-teman di dalam negeri yang bertransaksi aset kripto adalah dipastikan bahwa ini adalah tempat yang legal dan bisa dijamin perlindungannya bagi teman-teman semua yang bertransaksi. Nah kita kemarin juga di tahun 2023 kemarin, pada saat ada G20, kita kan sempat di situ membahas terkait dengan aset kripto bahwa negara-negara G20 itu juga harus comply terhadap perdagangan aset kripto di negara masing-masing, harus bisa dijamin bahwa tidak terlibat terkait dengan anti money laundering. Jadi terhadap money laundering. Jadi harus bebas dari pencucian uang, bebas dari kegiatan untuk anti terorisme dan pendanaan senjata pemusnah massal. Nah ini memang menjadi concern ya. Makanya kemarin Bank Indonesia juga menerbitkan CBDC, Central Bank Digital Currency, waktu G20, walaupun kita sampai saat ini tinggal menunggu launchingnya kapan Bank Indonesia membuat digital currency itu nanti masuk menjadi secara resmi. Karena nanti kalau sudah resmi sangat mudah jadinya nanti buat Indodax, terutama
Kalau misalkan ada CBDC masuk, pertama kan sekarang masih fiat rupiah tuh di saldo. Kalau nanti saldonya CBDC tinggal convert kepada Bitcoin dan sebagainya, lebih cepat lagi, lebih efisien seperti itu. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara G20, Indonesia ini salah satu yang sudah comply terhadap beberapa kebutuhan yang dibutuhkan dari kriteria yang dibutuhkan negara G20 terhadap regulatory untuk aset kripto. Jadi kita sudah punya crypto framework-nya, beberapa crypto trading platform di sini sudah legal, kemudian anti money laundering-nya kita sudah ada karena di ketentuan, kemudian kita juga sudah menganut traceable untuk perpindahan wallet itu, kita harus cek ada pihaknya yang melakukan verifikasi. CBDC-nya kita sudah launching juga, pajaknya juga kita sudah ada. Jadi kita sudah memberikan kontribusi terhadap negara, walaupun sebenarnya pajak juga nanti kita harus perlu evaluasi lagi ke depan. Transaksinya, jadi transaksinya itu sebagaimana tadi sampaikan bahwa 2021 pada saat pandemi justru itu adalah puncaknya transaksi meningkat karena investor naik, semua pelanggan naik, tidak hanya di kripto tadi saya bilang ada saham dan sebagainya. Waktu itu transaksi saham pun 2021 naik pada saat pandemi, termasuk yang ilegal ya. Bahkan bukan hanya kenapa sih orang kadang nanya, kenapa sih orang terpikat dengan investasi yang ilegal, bahkan Ponzi. Ya memang masyarakat kita juga masih banyak yang awam ya. Jangankan yang Ponzi dan sebagainya yang lewat komunitas, kadang kemudian lewat handphone canggih gitu ya. Yang penggandaan uang aja di beberapa perdukunan aja masih percaya gitu, seperti itu. Jadi nggak aneh gitu kalau masih banyak yang tertipu gitu seperti itu. Nah jadi 2021 itu kita mengalami puncak transaksi sampai 859,4 triliun rupiah transaksi di seluruh crypto trading platform yang terdaftar di Bapepti. Jadi tumbuh jauh dibandingkan 2020 pada saat masih crypto trading platform seperti Indodax ini masih baru, yang masih sekitar 64,9 triliun. Pertumbuhannya luar biasa karena memang saat itu aset kripto adalah sedang all time high semua. Bitcoin pada saat itu juga mencapai titik maksimum 900 jutaan. Kalau sekarang udah di atas 1 miliar ya. 900 jutaan. Ethereum juga sama. Jadi transaksinya luar biasa tinggi. Kemudian investornya juga nyampe 16 jutaan waktu itu. 2023 kemarin sudah menyampe 18 jutaan. Sekarang kita pelanggan yang ter-KYC udah 19,75 juta pelanggan. Jadi jauh lebih banyak dibandingkan investor atau nasabahnya di perdagangan saham. Walaupun perdagangan saham 20-an tahun. Kemudian 2024 ini transaksinya kemarin di bulan Maret itu sudah tembus lagi di atas 100 triliun satu bulan. Ini sudah hampir menyerupai pada tahun 2021 saat kemudian waktu itu ada all time high per bulannya. Jadi luar biasa memang pergerakan untuk terkait dengan aset kripto di 2024 ini, mudah-mudahan nanti after halving juga bisa masih terus berlanjut. Nah di crypto trading platform kita, di ekosistem kita ini sudah ada tadi 35 crypto trading platform yang terdaftar, walaupun mungkin transaksinya masih berpusat di beberapa crypto trading platform seperti di Indodax, Tokrypto dan sebagainya, hampir 90%-an lah ada di 10 besar lah seperti itu. Nah kita juga di ekosistem ini juga sudah menyiapkan juga selain ada crypto exchange dalam hal ini seperti Indodax, itu juga ada custody. Custody ini untuk menyimpan aset atau kripto nanti di walletnya custody seperti itu. Jadi ada cold walletnya, jadi kayak deposit box-nya untuk kripto lah seperti itu. Yang nanti kemudian menjamin bahwa aset kripto para nasabah itu dijamin disimpan oleh custody ini. Jadi kalau nasabah kan kadang-kadang kalau kita nyimpan, kita bisa aja nyimpan sendiri juga bisa. Kalau misalkan kita udah nyimpan di wallet Indodax, mau ditarik, disimpan wallet sendiri, ada namanya ledger yang kayak flash disk gitu ya, disimpan. Tapi harus ingat, jangan sampai lupa price-nya, password-nya gitu. Nanti kalau lupa, nah ini yang repot. Banyak kejadian yang kemudian orang
kehilangan Bitcoinnya dan sebagainya karena kelupaan dari passwordnya seperti itu. Nah, lebih aman adalah di custody ini. Nah, kemudian ada clearing. Clearing ini untuk penjaminan terkait dengan transaksi. Jadi kalau misalkan ada, dulu itu kan belum ada clearing, kalau misalkan sudah ada withdrawal banyak nih, di tempat Pak Oskar Indodax nih bisa perlu waktu. Tidak bisa real time, perlu waktu. Nanti biasanya protes tuh ya Pak Oskar ya. Di Instagramnya Indodax tuh pada protes tuh biasanya tuh. Kok belum selesai nih withdrawalnya. Nah ini biasanya nanti inilah fungsi kenapa kita kemudian ada clearing, supaya clearing ini bisa menjamin semuanya bisa transaksi dan withdrawal secara real time seperti itu. Nah kemudian juga tadi terkait dengan pajak kita sudah menerapkan ada PPN dan PPH. Jadi sebenarnya kita masih punya evaluasi terkait perpajakan ini, walaupun sebenarnya untuk aset kripto sempat dipertanyakan juga di MUI waktu itu. Waktu itu saya sempat rapat juga di Komisi Fatwa. Ini sebenarnya gimana nih terkait kripto ini, barang atau bukan gitu. Sebenarnya dengan adanya peraturan Menteri Keuangan tahun nomor 68 tahun 2022 ini sudah jelas menegaskan bahwa aset kripto adalah barang tidak berwujud. Jadi ketika disebut barang tidak berwujud di sini, ketika barang ini sudah diakui oleh pemerintah juga oleh keuangan, dan karena sudah menjadi barang maka kena pajak otomatis. Dan di sini kena pajaknya karena barang itu adalah kena PPH dan PPN. Walaupun memang di sini ada juga di PMK-nya menyebutkan kalau yang transaksi ke exchange yang di luar negeri, misalkan di Binance, di Coinbase, OKX dan sebagainya, Kraken, ini harusnya kena pajaknya 2 kali lipat nih. Nah ini yang memang belum terimplementasi oleh Ditjen Pajak. Karena kalau misalkan ini bisa terimplementasi, harusnya mungkin kontribusi pajaknya ini bisa lebih besar lagi. Karena kemarin kontribusi pajak kita selalu di atas 200 miliar. Ini hampir 50% dari kontribusi pajak fintech itu dari kripto semua, 50%-nya. Nah jadi ini luar biasa, perkembangan fintech juga kemarin sudah cepat, kripto sekarang kontribusinya bisa jauh lebih besar. Tapi tentu saja ini perlu kita evaluasi karena juga kembali lagi, karena supaya kalau misalkan pajaknya juga nanti memberatkan, khawatirnya nanti yang mau bertransaksi aset kripto di dalam negeri ini menjadi berkurang karena banyak lagi keluar. Walaupun sebenarnya kita juga sudah lihat banyak kemarin ada beberapa platform yang diblok gitu kan oleh Kominfo atau dalam ini dari Google Indonesia karena kerjasama. Contohnya kayak kemarin Binance itu sempat di Google Play-nya nggak bisa seperti itu. Karena memang alhamdulillah di Google Indonesia pun sudah comply juga terhadap ketentuan di dalam negeri kita gitu, seperti itu. Nah, demografinya saat ini yang luar biasa memang di sini masih banyak itu adalah usianya itu adalah di usia 18 sampai 35 lah seperti itu. Lebih mengerucut lagi mungkin 18 20-an, 24. Jadi ternyata usia ini menentukan. Jadi mungkin kalau yang udah senior biasanya masih di saham dan sebagainya seperti itu. Dan kemudian dari gender juga masih banyak di laki-laki. Nggak tahu kenapa ya di sini laki-laki mungkin lebih ingin resiko. Kalau perempuan mungkin misalnya Shopee, Tokopedia mungkin ya seperti itu. Nah kemudian wilayah ini masih di daerah yang memang infrastruktur internetnya juga cukup bagus. Jadi kayak Jawa, Sumatera ini masih memang menguasai. Kemudian untuk profesi ini masih lebih banyak di wira swasta dan juga pelajar mahasiswa. Ini luar biasa nih pelajar mahasiswa. Nah pelajar mahasiswa ini konsen juga terhadap dengan terutama grafik yang di kanan bawah karena di sini investasinya ini rata-rata yang paling banyak di kripto ini adalah di bawah 500.000. Di bawah 500.000. Karena memang untuk bertransaksi aset kripto ini teman-teman semua cukup mengisi wallet rupiahnya paling tidak top up 50.000 aja. 50.000 aja, kemudian bisa mulai belajar transaksi. Baca-baca dulu price chart-nya,
baca-baca di Instagram, influencernya kira-kira aset kripto apa yang bagus gitu ya, pergerakannya seperti apa. Jadi bisa mulai transaksi 10.000 pun bisa. 10.000 itu bisa jadi kalau kita beli Bitcoin, dapatlah Bitcoinnya 0, sekian, 8 di belakang koma gitu kan. Paling tidak bisa yang saya punya Bitcoin nih yang gitu kan gitu. Tapi jangan dijadiin mahar dulu, nanti tunggu banyak dulu ya. Nah, di sini kalau kita lihat juga di sini ada beberapa hasil demografi juga disampaikan di sini bahwa hasil survei itu masih terlihat bahwa ketika teman-teman semua disurvei itu Indodax masih lumayan Pak di sini Pak ternyata. Orang masih banyak mengenalnya Indodax rupanya Pak Oscar. Jadi luar biasa memang di sini. Dan kemudian juga frekuensi pembelian aset kripto ini di sini juga hampir kebanyakan memang itu adalah 2-5 kali. Jadi transaksinya luar biasa tinggi di sini untuk aset kripto untuk yang bertransaksi di sini. Dan kemudian tujuan pembelian aset kripto itu udah pasti rata-rata mayoritas adalah investasi, kalau enggak adalah memang untuk trading seperti itu. Jadi tentu saja semua orang juga sekarang banyak yang kenapa beralih pada aset kripto adalah karena memang tadi kemudahan dari sisi akses dan kemudian dana yang digunakan tidak terlalu besar. Kalau kita beli satu lot saham, kita lihat memang perlu dana effort yang cukup besar. Termasuk juga kalau misalkan trading di forex dan sebagainya, dananya cukup besar juga, tapi mungkin tidak sebesar saham, tapi resikonya juga cukup besar. Dan harus perlu pengetahuan yang lebih besar dibandingkan kalau kita bertransaksi aset kripto, seperti itu. Dan kemudian kita juga tadi, untuk melindungi para nasabah yang kalau mau berinvestasi aset kripto, karena di dunia global ini aset kripto banyak banget. Kalau bisa buka coin market cap itu ada lebih dari 11 ribuan aset kripto yang beredar. Di luar coin market cap mungkin bisa jadi lebih banyak, bisa jadi ada 20.000 mungkin, jadi totalnya. Tapi apakah dari sekian puluh ribu aset kripto ini, belasan ribu itu, apakah kita mau berinvestasi di jenis aset kripto itu? Bagaimana kita mempelajarinya? Kan susah. Jadi makanya kita melakukan penilaian. Pemerintah dalam ini melakukan penilaian bersama dengan stakeholder, dengan Pak Oscar dan kawan-kawan. Aset kripto mana sih sebenarnya yang layak diperdagangkan, yang memang ini diinginkan. Jadi kemarin kita evaluasi itu, terakhir kita sudah ada 545 aset kripto. Dari belasan ribu aset kripto kita yang boleh diperdagangkan di crypto trading yang terdaftar di Bapepti ini hanya 545. Ada kemarin 39 yang lokal. Jadi kita menggunakan analisis hierarki proses. Kan kita juga nggak mau ya kalau misalkan contohnya lah ya, ini kan Pak Oscar ini crypto trading exchange, pedagang aset kripto yang mendagangkan aset kripto. Kalau ada apa-apa yang disalahin siapa? Indodaxnya pasti. Ya kalau saya beli ke pasar, ke pedagang, beli daging, dagingnya ternyata kurang bagus, nggak seger. Yang saya lain ya pedagangnya. Bapak menipu saya, jualan daging nggak seger. Masa iya saya mau nyalahin peternaknya? Peternaknya kan saya nggak tahu siapa, seperti itu. Maka yang dikejar pasti Pak Oscar di sini. Makanya kita untuk melindungi di sini sebagai pembina, Pak Oscar dan juga Indodax dan lain-lain pedagang, maka harus diperdagangkannya adalah aset-aset kripto yang memang sudah jelas penilaiannya lulus seperti itu. Nah ini adalah aset kripto yang sudah lulus adalah 545. Yang diharapkan ini adalah aset kripto yang kemudian ke depan tidak terjadi aset-aset kripto yang kayak kemarin sempat kemudian rug pull, contohnya kayak aset kripto yang Squid Game, gara-gara film Squid. Habis itu aset kripto hilang seperti itu. Nah kita kemarin tidak memperjuangkan itu karena memang itu ada aset kripto yang memang sifatnya kayak meme coin yang tergantung filmnya seperti itu. Jadi sekarang pun banyak aset kripto meme coin, tapi kita juga melakukan penilaian dengan baik seperti itu. Nah kemudian kita juga tentu saja untuk terkait dengan memastikan bahwa pelanggan ini terlindungi, kita juga memberikan syarat-syarat bagi crypto trading platform ini, syarat-syarat yang cukup ketat.
Jadi memang kita persyaratkan bahwa mempunyai infrastruktur yang bagus dalam hal ini. Dan kita juga menerapkan kewajiban, karena kita sini Dukcapil sudah ada KYC yang secara digital, kita mewajibkan untuk semua crypto tadi melakukan KYC secara liveness dan sebagainya, kemudian juga semua harus supaya nantinya kalau ada apa-apa tertelusur. Jadi kalau misalkan oke, ada ternyata disinyalir money laundering, semuanya akan tertelusur karena ada namanya di sini, by name, by address. Kemudian aset kriptonya juga bisa ditelusuri juga karena nanti ada QYT, know your transaction. Jadi semua di sini crypto trading platform ini ada punya namanya aplikasi yang bisa untuk QYT. Contohnya misalkan kayak chain analysis yang bisa nanti kalau misalkan saya lapor ke Pak Oscar nih ada salah satu tersangka ini apakah ini punya aset dan bisa ditelusuri, bisa nanti dengan nick itu karena sudah terdaftar KYC dan KYT-nya nanti tertelusur. Ini asal muasalnya dari mana aset kriptonya pun akan ketahuan seperti itu. Dan kemudian juga kita ada prinsip melakukan referral. Sebagaimana tadi di G20 ada syarat bahwa referral ini menjadi syarat ketika perpindahan wallet itu juga harus ada istilahnya early warning-nya. Jadi kalau misalkan di atas $1.000 itu berarti sudah agak gede nih. Kalau di bawah $1.000 itu masih kita anggap transaksi biasa yang kita tidak perlukan referral yang catatan yang lebih detail. Sehingga kalau misalkan di atas itu harus lebih detail, ada prinsip referral seperti itu. Dan kita juga sudah comply terhadap ketentuan global atau internasional Financial Action Task Force. Jadi kita kemarin 2023 sudah menjadi anggota di FATF, jadi sehingga kita sudah comply terhadap ketentuan anti money laundering dan sebagainya seperti itu. Nah kita ini sudah kerjasama dengan PPATK juga, jadi kalau PPATK bisa menyampaikan terkait nanti arus-arus keuangan termasuk perbankan kripto bekerjasama dengan Bapepti. Karena kita juga sudah kerjasama bukan hanya dengan PPATK, tapi dengan kepolisian, kemudian dengan OJK, Bank Indonesia, BSSN juga kemarin seperti itu, kejaksaan juga, karena kejaksaan pun sekarang sedang menyusun juga untuk terkait dengan bagaimana nanti untuk bila mana ada case terkait dengan alat buktinya adalah yang memang aset kripto seperti itu, termasuk dengan KPK juga, karena banyak sekarang KPK juga kemarin kan ada beberapa nanti alat buktinya itu ternyata asetnya dalam bentuk aset kripto seperti itu. Google kemarin kita juga sudah kerjasama. Dan kemudian kita juga sedang proses untuk aset kripto ini terkait dengan peralihan. Karena setelah ada undang-undang P2SK untuk sektor keuangan, perluasan sektor keuangan ini, ada peralihan untuk aset kripto, kemudian nanti pengawasannya adalah kepada OJK, yang kita sedang menunggu rancangan peraturan pemerintahnya terbit, yang saat ini sudah masuk Setnek, yang nanti dalam undang-undang sih kemarin catatan peralihan itu adalah di 2025. Nah, harapannya ini nanti tidak mengganggu dari ekosistem perdagangan aset kripto ini ke depan dan memang ini tetap berjalan smooth seperti itu. Jadi kalau kita lihat lagi beberapa modus operandi aset kripto ini banyak sekali memang ada bisnis-bisnis yang memang menyerupai aset kripto. Jadi kita harus hati-hati. Jadi pastikan aja nanti teman-teman semua dicek legalitasnya di Bapepti, itu ada bisa dicek legalitas karena biasanya modus-modusnya itu skemanya ada Ponzi dan sebagainya, ada iming-iming yang pasti biasanya nggak logis seperti itu. Dan kita juga sudah ada OJK ya, ada Satgas Waspada itu, ada tim Satgas Waspada Investasi, kalau sekarang namanya PASTI seperti itu, ya nanti itu juga sama-sama, jadi semua yang lingkupnya terkait dengan investasi, baik di lingkupnya di Bank Indonesia, OJK, kemudian koperasi dan sebagainya, semua itu akan bisa diawasi semua. Kita juga kemarin sudah melakukan beberapa penindakan, jadi penindakan untuk terkait dengan di bidang berjangkau komoditi paling banyak investasi itu adalah ilegal itu adalah justru di bidang aset kripto memang. Jadi sampai saat ini kita memang terutama banyak dalam hal ini aset kripto ini terkait dengan web terutama ya, di internet yang ilegal-ilegal seperti itu. Kalau untuk pengaduannya alhamdulillah sampai saat ini di crypto trading platform kripto ini relatif yang sangat jarang, bahkan tidak ada pengaduan secara tertulis pada kami. Jadi kalaupun misalkan ada yang sifatnya seperti
aduan pun itu lebih pada mungkin proses pencairan yang agak terhambat dan sebagainya. Itu pun dengan mudah bisa diselesaikan. Tapi untuk terkait dengan penipuan dan sebagainya, untuk yang legal di kita ini tidak ada sama sekali. Dan tentu saja Bapak Ibu semua di sini yang harus dipastikan adalah harus berinvestasi itu adalah tempat yang legal ya, dan tentu saja harus logis. Jadi kalau di sini legal itu berarti tinggal dicek nanti kalau di Bapepti itu ada di website Bapepti, itu di tengah-tengah biasanya ada quick search-nya. Kalau quick search-nya itu masuk kepada cek legalitas Bapepti Go ID, itu ada di next slide. Nanti bisa dicek, nanti masukkan aja minimal yang diketahui, misalkan mau dicek 3 huruf depannya apa, nanti akan keluar, dicek di situ. Terus kalau misalkan ada pengaduan juga kita ada linknya pengaduan, ke pengaduan Bapepti Go ID juga, dan kemudian kalau misalkan ada kontak, ada juga kontak online, hotline, ada lini Bapepti. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tirta Karma Senjaya selaku Kepala Biro Pembinaan Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk dapat mendapatkan edukasi seputar blockchain dan kripto secara gratis. Untuk itu kunjungi website Indodax Academy dan follow Instagram Indodax untuk dapat informasi terupdate Indodax Aset Masa Depan.